Shalom saudara, kita berjumpa di dalam nama Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam nama itulah kita diperdamaikan dengan Allah, di dalam nama itulah pula kita mendapatkan janji-janji Tuhan dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan tentunya di dalam nama Yesus itulah, maka doa-doa kita akan terkabul. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami, memberi kekuatan dan kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus bangunkanlah iman kami Tuhan, supaya kami boleh mengagumi, kami boleh percaya, kami boleh berdiri, dan kami boleh meninggikan nama Yesus Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, biar yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, kesedihan hati, putus asa, bahkan Tuhan punya masa depan yang rasanya gelap, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan semuanya. Kau buat mereka menjadi berhasil dengan hikmat daripada Tuhan. Demikian yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mintalah dalam nama Yesus, maka kita akan menerimanya. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang kita perlu bimbangkan? Bukankah nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang datang dari surga, yaitu diberikan oleh malaikat Gabriel kepada perempuan gadis yang bernama Maria sebelum ia melahirkan dari Roh Kudus. Dan nama Yesus ini yaitu nama segala nama. Dan kita tahu tidak satupun nama di dunia ini yang olehnya kita boleh selamat kecuali dalam nama Yesus. Sehingga Yesus katakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih daripada apa yang aku kerjakan. Mengapa bisa? Bisa kalau kita memakai nama Yesus Kristus. Berarti bukan kita yang kuat, namun nama itu yang menjadi jaminan. Karena Yesus meninggalkan kita, yaitu bukan sesuatu, tetapi dia meninggalkan kita nama yang di atas segala nama. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang punya mantra, orang-orang yang punya jimat, orang-orang punya apapun juga, tidak lepas dari kata-kata mereka sendiri, yaitu kata-kata yang berupa mantra atau yang lainnya. Kita sebagai umat Tuhan tidak pernah seperti itu. Namun Tuhan memberikan kepada kita satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Apapun yang kita minta, apapun yang kita katakan, kita harus ucapkan tutup di dalam nama Yesus Kristus. Karena nama itu yang membuat mencapainya di surga. Contoh kalau kita menuliskan surat begitu panjang lebar, namun kemudian kita tidak memberikan alamatnya, maka itu tidak akan pernah sampai. Mungkin saudara berkata, aku berdoa dan aku minta kepada yang di surga, tapi tidak ada alamat, tidak sampai juga. Harus ada alamat dan nama jelasnya. Yesus itulah, saudara, nama yang jelas dan alamat yang jelas supaya kita masuk surga. Mengapa saya katakan alamat yang jelas? Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi bukan hanya nama saja, tapi dia jalan yang jelas juga. Puji Tuhan, dan dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya anak dipermuliakan. Itu jelas, tempatnya juga surga. Oleh karena itu, mintalah dalam nama Yesus. Kita dipersatukan, kita diselamatkan dalam nama Yesus. Kerap kali saudara kita mintanya, kita mungkin dalam nama Yesus, tapi tidak menghormati, tidak meninggikan, tidak memuliakan.
Itu hal yang perlu kita perbaiki. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah merendahkan, jangan pernah menganggap biasa nama Yesus itu. Saudara, itu nama yang suci, nama kudus, nama yang berkuasa. Di atas segala penyakit, di atas persoalan, di atas pergumulan hidup apapun juga, itu nama di atas segala nama. Kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita tahu persis bagaimana Tuhan meneduhkan Taufan hanya berkata diam. Kita tahu persis bagaimana Tuhan mengeringkan pohon ara berkata, hari ini kamu tidak lagi berbuah. Kita tahu persis bagaimana Tuhan membangkitkan dan hanya berkata talita kum. Kita tahu persis bagaimana Tuhan hanya mengatakan satu patah, jadilah sembuh, jadilah melihat, melihatlah, maka itu terjadi. Karena Dia Tuhan, Dia tidak memakai nama lain karena Dia punya nama sendiri, sehingga Dia menyebutnya hanya cuma memakai kata-kata saja. Demikian juga kalau di dalam doa kita, maka kita memakai nama Yesus, berarti sama seperti Yesus yang katakan sendiri. Hanya apakah permintaan kita sesuai dan itu kebutuhan sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan yaitu kehendak Tuhan. Mungkin tidak sesuai, namun kalau itu kebutuhan kita mendesak, itu juga Tuhan akan berikan. Mungkin Tuhan belum berkehendak, namun itu menjadi satu pergumulan kita. Contoh Hizkia yang seharusnya mati, karena Tuhan berkata kamu akan mati, namun karena dia merendahkan diri dan dia berdoa kepada Tuhan dan kemudian itu mendesak, Tuhan mengabulkannya juga. Apalagi saudara, kalau di zaman sekarang kita punya nama Yesus, nama di atas segala nama. Di surga, di bumi, di bawah bumi, semua harus bertekuk lutut dengan nama Yesus. Termasuk kita hari ini. Setan pun, penyakit pun, persoalan pun, mendung, cuaca, apapun juga, percaya harus di bawah Yesus Kristus. Kita lihat dalam kitab Yohanes 16. Ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus ingin supaya kita punya sukacita penuh. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah dalam namaku, supaya aku jadi Tuhan. Dari sini kita melihat ayat ini mengajarkan ketika kita memakai nama Yesus, Yesus yang bertindak di dalam doa kita. Ketika kita minta dalam nama Yesus, aku akan melakukan. Artinya di sini ketika kita memakai nama Yesus, saudara, berarti kita tahu bahwa Yesus sendiri yang akan berkata-kata, yang akan melakukannya. Seperti yang tadi saya ungkapkan, Yesus sendiri tidak pakai nama Yesus karena dia Yesus, sehingga dia katakan terjadi. Lah, supaya saudara, apa yang itu kata-kata kita jadi, kita harus ada Yesus. Caranya, pakailah nama Yesus. Jangan sampai kita, saudara, memakai nama Yesus itu hanya di dalam sesuatu yang tidak benar. Contohnya, kita berbuat salah, terus kita bersumpah dalam nama Yesus, padahal kita salah, kita ngomong enggak. Nah, itu berbahaya sekali. Nama itu nama suci, nama itu nama kudus, nama itu nama maha kuasa. Mintalah, karena kamu sekarang belum memintanya. Mintalah dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya sukacitamu penuh. Yesus ingin supaya kita hidup di dalam sukacita bersama Roh Kudus dan di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur
biar hari ini kami boleh mengalaskan segala doa kami di dalam nama yang penuh kuasa, maha kuasa, nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, nama yang suci, nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami sendiri mau menyerahkan hidup kami, bahkan segala doa kami alaskan dalam nama Yesus. Segala permohonan kami, jikalau saudara kami ada yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, apapun persoalannya, Tuhan akan melakukannya supaya sukacitamu penuh. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, jikalau kamu dalam pergumulan, kesusahan, dalam persoalan hidup dan sebagainya. Dan kalau engkau sakit, tumpangan tangan bagian yang sakit. Tuhan akan melakukannya supaya sukacitamu penuh. Dan mintalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan penghiburan. Dapatlah hikmat daripada Tuhan, supaya engkau boleh berkemenangan dan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera.